Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Fine. Okay. Before starting our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study about when or while. Before study about when or while, we will review about our previous material. Our previous material is past continuous tense. Did you remember about past continuous tense? Past continuous tense yaitu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau atau past. Ketika mengerjakan past continuous tense, maka dibutuhkan rumus. Rumus past continuous tense apa saja, kalian semua masih ingat? Ya, yang pertama, jika kalimatnya positif, maka rumusnya menggunakan subject plus to be was or were plus verb ing. Jika kalimatnya negatif, maka rumusnya subject plus was or were plus not plus verb ing. Dan yang terakhir, jika kalimatnya berupa kalimat tanya atau kalimat interrogatif, maka to be-nya menggunakan was or were plus subject plus verb ing. Penggunaan to be was or were, jika subjeknya I, he, she, and it, maka menggunakan was. Tapi jika subjeknya they, we, and you, maka menggunakan to be were. Past continuous tense terdapat time signals. Apa saja time signals-nya? Kalian tentunya masih ingat ya? Yang pertama ada at 7 o'clock yesterday, pada pukul 7 kemarin. At the same time yesterday, pada waktu yang sama kemarin. At this time yesterday, pada waktu yang sama kemarin. The whole day last week, sepanjang hari minggu lalu. When, ketika, while, selagi, as soon as, segera setelah. And now we are going to study about when and while. When and while adalah subordinate conjunction untuk menyatakan hubungan waktu atau sebagai time expression. Yang pertama ada when, artinya ketika, yang fungsinya adalah sebagai kata penghubung antara dua kalimat yang menjelaskan dua aksi atau kejadian yang dilakukan secara berurutan. Jadi, jika terdapat dua kegiatan yang berbeda dan dilaksanakan secara berurutan, maka menggunakan kata hubung when. Contohnya, yang pertama, when my neighbor ring the bell, I open the door. Ketika tetanggaku membunyikan bel, aku membuka pintu. Contoh yang kedua, when my friend call me by phone, I answer the phone. Ketika temanku menelpon, aku menjawab. Yang kedua ada while. While artinya ketika. Jadi untuk when dan while itu merupakan kata hubung yang mempunyai arti yang sama, tetapi di antara keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Kalau when tadi digunakan untuk kata hubung dua kalimat yang menceritakan dua kegiatan yang berbeda dan dilaksanakan secara berurutan. Tetapi while fungsinya adalah sebagai kata hubung untuk kegiatan yang terjadi di waktu yang bersamaan. Dalam kondisi menggunakan while, biasanya ada dua aksi atau kegiatan yang sedang berlangsung secara bersamaan. Jadi, bedanya antara when dan while yaitu kalau when untuk dua kegiatan yang dilaksanakan secara berurutan. Tapi kalau while digunakan untuk dua kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Contohnya, yang pertama ada while he is studying in his room, I'm watching TV in the living room. Ketika dia belajar di ruangannya, aku menonton TV di ruang tamu. Contoh yang kedua, we were playing football while they were swimming. Kita sedang bermain bola ketika mereka
sedang berenang. Untuk materi when or while di sini kalian semua sudah paham ya bagaimana penggunaannya. Jadi, jika kalian semua masih bingung atau kurang paham untuk materi ini, bisa langsung ditanyakan ke Usika ya. Dan untuk tugas kalian, di sini ada 3 soal dari Usika. Complete the sentence, use when or while. Lengkapi kalimat ini menggunakan when atau while. Kalian kerjakan di buku PDR kalian masing-masing. Setelah itu kalian foto dan kirimkan ke Google Classroom kalian masing-masing. Okay, that's all for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi